Selamat datang kembali di episode 11 dari seri Beternak Kambing dari Nol secara profesional. Setelah melalui proses panjang dari memilih bibit, merawat anakan, hingga melakukan penggemukan, kini saatnya kita fokus pada tahap paling menentukan, yaitu pemasaran. Banyak peternak gagal bukan karena tidak bisa ternak, tapi karena tidak tahu cara menjualnya dengan cerdas. Nah, di episode ini kita akan bongkar cara menjual kambing secara profesional, membangun nama baik peternakan, dan menghasilkan keuntungan konsisten dari hasil kerja keras Anda. Peternakan bukan hanya soal produksi. Memang, produksi kambing itu penting, tapi kalau tidak bisa menjualnya, maka semua usaha akan mentok di kandang. Contoh kasus, kambing sudah gemuk tapi tidak laku-laku. Harga jual terlalu rendah karena hanya mengandalkan pengepul. Tidak tahu siapa target pasarnya. Peternakan tidak dikenal orang, padahal kualitasnya bagus. Sistem pemasaran yang baik yaitu yang pertama, segmentasi pasarnya jelas. Yang kedua, penentuan harganya ketat dan tepat. Yang ketiga, strategi penjualan yaitu bisa offline dan online. Yang keempat, ada branding peternakan. Yang kelima, layanan pasca jual atau after sales-nya. Kalau sistem ini dijalankan dengan konsisten, maka penjualan tidak lagi bergantung pada nasib, tapi pada rencana dan kendali Anda sendiri. Pemasaran tidak hanya dilakukan saat panen, tapi harus dimulai bahkan sejak kambing masih kecil. Misalnya posting pertumbuhan kambing secara rutin, bangun antisipasi apa yang ditanyakan calon pembeli, edukasi pasar tentang kualitas kambing yang Anda ternak. Kemudian jalin relasi sejak awal agar mereka dalam tanda kutip antri saat panen di kandang Anda tiba. Kesalahan umum dalam menentukan harga. Banyak peternak menentukan harga berdasarkan perasaan, bukan perhitungan. Akibatnya, untungnya tipis, rugi diam-diam, atau bahkan harga kemahalan dan tidak laku. Ada poin atau komponen harga jual yang dikatakan ideal. Yang pertama, biaya produksi per ekor dari pakan total, hijauan konsentrat, kemudian vitamin plus obat, tenaga kerja, transportasi, penyusutan kandang, penyusutan modal. Nah, itu harus dihitung dengan rapi. Yang kedua, laba bersih yang diinginkan minimal 30-50% dari total biaya produksi. Yang ketiga, harga pasar. Bandingkan dengan harga pasar lokal saat itu. Sering main-main ke pasar. Cek harga kompetitor atau peternak sekitar Anda. Contoh simulasi penentuan harga. Misal, total biaya penggemukan 3 bulan adalah 500.000. Target keuntungan misalnya 50%, berarti 250.000. Maka harga jualnya 750.000. Nah, jika di pasar kambing dengan berat 30 kg dijual 900.000, Anda bisa menyesuaikan harga di 850 sampai 900.000 dan tetap untung lebih besar dari target yang diinginkan. Seperti itu. Faktor penentu nilai tambah, harga jual bisa lebih tinggi jika kambingnya sehat, bulu mengkilap, gigi masih lengkap, ada riwayat vaksin dan obat lengkap, kemudian disertai surat keterangan sehat atau uji bobot. Kemudian sudah dikenal reputasi peternakan Anda, itu akan memengaruhi nilai tambah jual ternak kambing di kandang Anda. Jangan ragu pasang harga sedikit lebih tinggi jika kualitas Anda memang lebih baik.
pasar akan menilai dan mereka yang puas akan kembali. Mengenal segmentasi pasar kambing. Tidak semua pembeli kambing mencari hal yang sama. Maka, tugas kita adalah memahami setiap jenis pasar, lalu sesuaikan produk dengan pendekatan kita untuk masing-masing pembeli. Misalnya untuk pasar konsumsi harian, karakteristiknya beli kambing hidup, potong sendiri atau lewat jagal, ukurannya sedang 20-30 kg. Yang diinginkan harga murah, kemudian kualitasnya standar. Tidak terlalu peduli asal-usul kambing atau silsilah kambingnya. Nah, untuk pasar konsumsi harian ini strategi kita, siapkan stok kambing ukuran konsumsi siap potong. Bangun relasi dengan tukang jagal, pasar hewan atau rumah makan. Kemudian ada pasar akikoh. Ini karakteristiknya butuh kambing jantan sehat, tidak catat, dan cukup umur, powel. Berat biasanya 25-30 kg. Sering dibeli oleh jasa akikoh. Nah, strateginya sediakan dokumentasi kesehatan, misalnya bulu bersih, giginya bagus, kemudian sehat, dan tawarkan paket kerjasama ke vendor akikoh. Konsisten pasok minimal 2-5 ekor per minggu jika ingin jadi mitra tetap. Nah, itu kita nego-nego ke vendor akikoh. Kemudian ada pasar kurban. Nah, ini karakteristiknya momen tahunan Idul Adha. Ukurannya besar, 30-50 kg. Kemudian jantan, cukup umur, lebih dari 1 tahun. Pembeli ingin kambing yang gagah dan siap dipamerkan. Nah, itu karakteristik pasar kurban. Strateginya, siapkan stok dari jauh hari, 3-6 bulan sebelum Idul Adha. Edukasi pembeli soal syarat sah kurban. Kemudian berikan bonus layanan antar, misalnya timbang atau foto bersama kambing kurban. Itu akan menarik pasar kurban. Kemudian pasar bibit. Nah, ini karakteristiknya mencari bibit jantan atau induk yang berkualitas. Mereka sangat peduli dengan performa dan silsilah ternak itu. Kemudian transaksi bisa besar tapi sangat selektif. Strateginya, catat silsilah dan data pertumbuhan kambing Anda. Posting performa anakan dari bibit tertentu, misalnya anakan indukan ini hasilnya seperti ini, bapaknya ini, anaknya seperti ini. Kemudian jalin koneksi lewat komunitas peternak atau pameran ternak. Misalnya ada kontes, nah itu kita tampilkan di situ. Strategi penjualan ada online dan offline. Untuk yang offline atau konvensional, tempat potensialnya itu di pasar hewan, tukang jagal, peternak sekitar kita, kemudian kios daging atau jasa akikoh lokal. Tips suksesnya, rawat kambing agar tampil menarik, bawa timbangan portable saat menjual, tawarkan pengantaran gratis atau timbang di tempat. Itu akan membuat konsumen kita percaya. Kemudian jaga komunikasi ramah dan sabar meski ditawar benda. Selanjutnya penjualan online atau digital. Di era digital, menjual kambing lewat HP bukan hal yang aneh. Bahkan bisa lebih cepat laku daripada di pasar tradisional. Platform yang bisa digunakan seperti Facebook, ini ada grup peternakan, marketplace lokal, kemudian Instagram, misalnya dengan kalian upload rutin foto kambing, testimoni pembeli, kemudian ada WhatsApp bisnis, ini kita siapkan katalog digitalnya, dan balas atau respon dengan cepat WA dari konsumen. Kemudian TikTok, bisa kita sediakan video lucu atau edukasi tentang ternak kambing. Kalau sudah besar, kita bisa siapkan website pribadi, itu juga jika sudah branding kita besar. Tipsnya agar penjualan online sukses, posting konten dengan rutin, misalnya bobot, usia, perawatan, pakannya apa, itu. Kemudian jawab pertanyaan dengan cepat dan sopan, fast respon, itu konsumen suka. Sertakan video kambing jantan yang bagus, kambing saat jalan, kambing saat makan, kambing saat ditimbang, nah itu harus diposting.
Tulis harga dengan jelas dan rentang harganya. Nah, itu akan menarik konsumen kita. Tips negosiasi dan penutupan penjualan. Yang pertama, jangan sebut harga duluan jika belum ditanya. Jangan. Biarkan pembeli membuka penawaran. Yang kedua, tunjukkan kelebihan kambing Anda dengan fakta. Misalnya berat timbangnya berapa, nafsu makannya, vaksinnya sudah lengkap apa belum, sudah tidak cacingan. Nah, itu disertakan surat keterangan misalnya. Nah, itu akan menarik juga. Yang ketiga, siapkan bonus kecil. Misalnya antar gratis sampai rumah, beri vitamin tambahan. Misalnya kita sediakan sertifikat vaksin yang sederhana saja, bisa dibuat sendiri. Yang keempat, bangun relasi, bukan sekedar transaksi. Konsumen Anda sapa lagi minggu depan, tawarkan stok baru, kemudian kirim testimoni pembeli lain. Nah, itu akan sangat menarik. Ingat, pembeli puas bukan hanya kembali, tapi juga merekomendasikan Anda. Jadi mereka yang puas dengan ternak Anda, mereka akan merekomendasikan ternak Anda ke pembeli-pembeli yang lain. Inilah kekuatan pemasaran ternak di era modern. Membangun reputasi peternakan dan branding. Di era informasi saat ini, nama baik lebih mahal daripada harga. Pembeli lebih percaya pada peternakan yang terlihat profesional, jujur, dan terbukti. Nah, kenapa branding penting? Karena menumbuhkan kepercayaan pasar, membuat pembeli loyal dan akan kembali lagi. Membuka peluang kerjasama yang lebih besar ke depannya. Kemudian dapat membedakan Anda dari peternak lainnya. Branding itu bukan soal logo, bukan sekedar logo saja, tapi persepsi orang tentang Anda dan kualitas ternak Anda. Ada 4 poin dalam branding peternakan. Yang pertama, kualitas konsisten. Jual kambing sehat, bersih, sesuai janji. Jangan turunkan standar hanya karena tergiur harga cepat. Yang kedua, kejujuran. Katakan jika kambing belum cukup umur atau belum divaksin, itu katakan saja. Membeli puas jika merasa diperlakukan adil. Yang ketiga, komunikasi secara profesional. Balas pesan dengan cepat, sopan, dan jelas. Gunakan WA bisnis dengan katalog yang sudah Anda siapkan dan jam layanan yang mereka bisa hubungi. Yang keempat, konten edukasi. Buat video pendek, misalnya tips merawat kambing, cara pilih kambing kurban, dan lain-lain. Tampilkan proses harian, misalnya saat Anda memberi makan, saat membersihkan kandang, dan saat menimbang berat kambing. Misalnya, contoh branding peternakan kambing sederhana tapi kuat ya. Ini contoh saja. Namanya kambing sehat mandiri. Dikasih moto, kambing bersih, bobot pasti, harga jujur. Nah, itu strategi branding yang bagus. Ada strategi branding yang harus kita terapkan. Upload video timbang kambing setiap Jumat. Kirim sertifikat vaksin via WA saat pembeli beli kambing. Tampilkan testimoni pembeli lain di story atau status Anda. Aktif di Facebook dan grup peternakan. Di Facebook ada komunitasnya. Dengan langkah sederhana ini, peternakan Anda akan dikenal, dicari, dan disukai. Bangun komunitas bukan sekedar pembeli. Salah satu kekuatan terbesar dalam menjual kambing adalah word of mouth. Pembeli yang puas akan membawa pembeli baru. Nah, ada tipsnya membangun komunitas. Buat grup WA pembeli dan calon pembeli. Bagikan konten edukasi ringan. Tanyakan feedback setelah transaksi di kandang Anda. Kemudian undang ke kandang saat panen raya. Anda tidak hanya menjual kambing, Anda sedang membangun brand peternakan yang dipercaya orang banyak. Oke, sekarang mari kita rangkum dari episode 11 ini. Yang pertama, pemasaran adalah ujung tombak keberhasilan peternakan. Yang kedua, harga jual harus berdasarkan perhitungan biaya dan target untung. Yang ketiga, segmentasi pasar berbeda, ada konsumsi harian,
akikoh, kurban, atau pasar bibit. Yang keempat, gunakan strategi offline dan online untuk menjangkau lebih luas. Yang kelima, bangun branding dengan kualitas, kejujuran, dan komunikasi yang aktif. Yang keenam, komunitas pembeli adalah aset jangka panjang yang berharga. Pengetahuan ternak tanpa pemasaran adalah seperti makanan tanpa garam. Asik. Tak terasa manfaatnya. Dengan pemasaran cerdas dan reputasi baik, peternakan Anda tidak hanya produktif, tapi berumur panjang dan berkembang. Nah, di episode mendatang atau di episode 12, episode terakhir, kita akan bahas bagaimana membangun sistem peternakan yang bisa jalan meski Anda tidak selalu hadir di kandang. Topiknya meliputi merekrut dan melatih tenaga kerja ternak, membuat SOP harian, menyusun jadwal kerja, pakan, vaksin, dan catatan ternak. Kemudian manajemen waktu dan delegasi, membangun peternakan sebagai usaha keluarga atau bisnis warisan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi di channel Andrian Yuda agar tidak ketinggalan seri-seri berikutnya. Menjual kambing secara profesional bukan soal bicara manis, tapi tentang membuktikan bahwa Anda adalah peternak yang bisa dipercaya. Sampai jumpa di episode 12, membangun sistem dan tim peternakan profesional.